welcome back to Bali Bisa YouTube channel. Balik lagi sama saya dan Astuti. Di video kali ini kita akan bahas soal prioritas. Nah, kenapa kita penting untuk menyusun skala prioritas? Nah, karena kita memiliki kesibukan yang sangat banyak, tapi kita memiliki waktu yang sangat terbatas. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menyusun sebuah skala prioritas agar kita tahu hal mana yang harus kita lakukan terlebih dahulu dan mana yang bisa kita tunda nantinya. Oke, sebelum lanjut, jangan lupa like video ini dan subscribe channel YouTube ini. Selamat nonton! Nah, dalam video ini kita akan membahas teknik menyusun skala prioritas menggunakan teknik dari Steve R. Covey dalam bukunya First Thing First. Nah, Steve R. Covey ini menyusun skala prioritas berdasarkan penting dan mendesaknya suatu kegiatan. Nah, untuk skemanya seperti sini ya. Oke, jadi menurut Steve R. Covey ada 4 kuadran ya. Nah, kuadran yang pertama itu adalah urgent important. Nah, jadinya hal yang penting dan mendesak. Contohnya apa? Pertemuan bisnis, lalu mempersiapkan diri untuk ujian besok, tes besok, lalu juga kadang-kadang yang sifatnya krisis, misalnya kecelakaan, lalu pekerjaan yang memiliki deadline yang sudah sangat mepet, itu masuk di urgent dan important. Jadi ini adalah hal yang pertama harus kalian lakukan, jadi masuk ke top prioritas kita. Next, ke kuadran yang kedua adalah not urgent tapi important, jadi hal yang penting tapi tidak mendesak. Nah, ini nih biasanya membuat kita lebih perfeksionis gitu, jadi lebih ke mengecek-ngecek detail hal-hal yang kita lakukan. Lalu termasuk rekreasi juga di sini. Jadi kayak rekreasi dan jalan-jalan itu kan penting, tapi tidak wajib kita lakukan dalam waktu yang dekat. Nah, next kuadran yang ketiga adalah urgent, not important. Jadi ini nggak terlalu penting, tapi ini sifatnya mendesak. Misalnya menjawab email-email penting atau pesan-pesan dari rekan kerja. Lalu pertemuan-pertemuan atau meeting yang sifatnya rutinitas kayak gitu. Nah, hal yang ketiga adalah not urgent, not important. Jadi yang nggak penting dan nggak mendesak, jangan ngobrol-ngobrol sama teman lah kayak gitu. Lalu juga ya hal-hal yang bisa kita tunda dan bisa kita lakukan nanti jika misalnya kita sudah memiliki waktu senggang. Jadi ini hal terakhir yang kita lakukan jika kita masih ada waktu sisa aja. Oke, jadi itu dia 4 kuadran skala prioritas menurut Steve R. Covey. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengapa sih penting untuk kita membuat skala prioritas atau apa aja manfaat dalam membuat skala prioritas. Manfaat yang pertama adalah skala prioritas menjadi dasar dari seluruh kegiatan kita. Nah, setelah kita membuat skala prioritas, kita jadinya tahu urutan pekerjaan apa saja yang kita dahulukan dan selanjutnya apa, secara pasti dan juga tujuannya untuk apa. Yang kedua adalah kamu menjadi tahu pasti apa yang harus kamu lakukan. Karena saat kita tidak membuat skala prioritas, kita terkadang bingung apa yang harus kita kerjakan dahulu, lalu apakah itu memang harusnya kita kerjakan atau harusnya kita tunda. Nah, dengan kita memiliki skala prioritas, kita sudah tidak bingung lagi. Nah, bingung ini sebenarnya memiliki banyak dampak negatif. Misalnya kita juga membuang waktu kita, lalu kita juga jadi stres. Lalu manfaat yang ketiga adalah kita menjadi lebih fokus dan lebih semangat. Karena kita tahu dengan pasti apa yang harus kita lakukan, kita jadi lebih fokus pada hal tersebut dan kita tahu pasti kapan itu kita harus selesaikan dan kita menjadi lebih bersemangat karena kita tahu tujuan kita. Nah, manfaat yang terakhir adalah menjadi tolak ukur atas pencapaian kita. Nah, skala prioritas ini juga menjadi tolak ukur kita. Jadi saat kita menyelesaikan yang prioritas 1, 2, 3, kita sudah tahu diri kita ini sudah sampai tahap mana dalam mencapai tujuan yang ingin kita capai tersebut. Oke, jadi itu dia cara menyusun skala prioritas dan manfaat dalam menyusun skala prioritas menurut Steve R. Covey dalam bukunya First Thing First. Makasih banyak udah tonton video ini sampai habis. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa.